calon ketua OSIS SMA Negeri Gondangrejo periode 2020-2021 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Gondangrejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Negeri Gondangrejo, dan teman-temanku dari kelas 10, 11, 12 yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melangsungkan acara debat calon ketua OSIS SMA Negeri Gondangrejo periode 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Saya Fiona Anggraini sebagai pembawa acara. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan ketua panitia. Keempat, doa. Kelima, acara inti yaitu debat calon ketua OSIS SMA Negeri Gondangrejo periode 2020-2021. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Dirijen Saudari Emma Agustin. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kemudian kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri Gondangrejo periode 2020-2021. Kepada Saudara Askia Nandika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Gondangrejo, Bapak Ibu Guru dan staf karyawan yang saya hormati.
kasih kepada semua siswa yang telah meluangkan waktu dan datang ke sekolah dalam rangkaian kegiatan ini. Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian pemilihan calon ketua OSIS SMA Negeri Goraharjo periode 2020-2021. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk melatih siswa menyampaikan pendapat dan menyampaikan argumen serta memberikan solusi atas suatu masalah, sehingga ketua OSIS yang terpilih nantinya adalah betul-betul yang cakap dan bisa memimpin OSIS sekolah kita menjadi lebih bagus. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketua OSIS yang beriman, berkarakter, dan berkompeten. Demikian sambutan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Panitia. Kemudian, agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu. Kepada Saudari Hamifah Gina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yamliki li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan debat calon ketua OSIS SMA Negeri Goraharjo periode 2020-2021. Ampunilah kami jika di tengah-tengah kegiatan ini ada kelalaian, kealpaan, dan kehilafan, baik yang tidak disengaja ataupun yang terjadi di luar kemampuan kami. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Rabb. Bimbinglah kami agar senantiasa berjalan di atas jalan-Mu yang lurus. Mudahkanlah kami dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Bimbinglah kami agar dapat melanjutkan amanah yang berada di pundak kami dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kegiatan ini menghasilkan ketua OSIS yang beriman, berkarakter, dan berkompeten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kini kita pada acara inti, yaitu debat calon ketua OSIS SMA Negeri Goraharjo periode 2020-2021. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami persilahkan pada moderator, yaitu Saudari Audia Mahima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Goraharjo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta teman-temanku siswa kelas 10, 11, dan 12 yang saya cintai. Perkenalkan, saya Audia Mahima sebagai moderator dalam debat pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri Goraharjo periode 2020-2021. Saya akan memperkenalkan calon Ketua OSIS SMA Negeri Goraharjo. Untuk nomor urut 1, Saudara Alwan Rifki Santoso dari kelas 10 MIPA 2. Nomor urut 2, Saudari Bunga Diah Pertiwi dari kelas 10 MIPA 1. Nomor urut 3, Saudara Muhammad Nurkolis Edi Nugroho dari kelas 11 MIPA 1. Dan yang terakhir, nomor urut 4, Saudara Fauzi Rohman dari kelas 11 MIPA 4. Kemudian rekan saya sebagai notulis, Tintang Andini dari kelas 11 MIPA 1. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, acara debat calon ketua OSIS ini dilaksanakan secara online karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19.
Oke, sebelum debat, masing-masing calon ketua OSIS agar menyampaikan visi misinya. Kemudian untuk debat akan kita bagi menjadi 2 sesi dengan mosi yang pertama, organisasi dan sekolah. Mosi yang kedua, karakter dan pembelajaran jarak jauh. Untuk sesi yang pertama, dari masing-masing calon akan mendapatkan 1 pertanyaan yang akan dijawab langsung. Kemudian sesi yang kedua, masing-masing calon akan mendapatkan pertanyaan yang nanti jawabannya akan ditanggapi atau disanggah dari tim lawan dan akan dijawab kembali oleh calon tadi. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mari kita mulai penyampaian visi dan misi masing-masing calon ketua OSIS dengan urutan seperti pengundian yang telah dilaksanakan di belakang panggung tadi. Untuk urutan yang pertama, Saudara Muhammad Nurkolis Edi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Godarejo dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Dewan Guru dan teman-teman dari kelas 10, 11, 12 SMA Negeri Godarejo yang saya banggakan. Saya akan menyampaikan visi saya menjadikan OSIS sebagai sarana untuk siswa SMA Negeri Godarejo yang peduli terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kerohanian, pengabdian masyarakat, akademik, dan perkembangan teknologi terkini untuk menghadapi masa yang akan datang. Misi saya pertama, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa. 2. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif untuk mengembangkan siswa dan menghasilkan siswa yang berkompetensi dan mandiri. 3. Meningkatkan kualitas ekstrakurikuler di sekolah agar banyak diminati banyak siswa dan dapat mengukir prestasi di luar sekolah. 4. Memasang tempat mading dan poster agar berguna bagi guru dan siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan dan meningkatkan program kerja OSIS sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Saudari Bunga Diah Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Gondangrejo, yang terhormat pula Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Gondangrejo dan teman-teman beserta kakak kelas SMA Negeri Gondangrejo. Perkenalkan, nama saya Bunga Diah Pratiwi dari kelas 10 MIPA 1. Saya adalah salah satu calon ketua OSIS masa bakti 2020-2021 SMA Negeri Gondangrejo nomor urut 2. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang berkenan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di Qiyamul Qiyamah nanti. Baiklah, untuk mempercepat waktu, saya akan menyampaikan visi dan misi saya yang akan saya laksanakan apabila nantinya saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri Gondangrejo. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa SMA Negeri Gondangrejo untuk mengembangkan bakat yang dimiliki, sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, dan menjaga nama baik sekolah menuju sekolah unggul, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.
serta menjadikan OSIS SMA Negeri Gondangrejo menjadi OSIS yang progresif, dinamis, dan berkreativitas tinggi. Baiklah, adapun misi saya adalah menjadikan siswa SMA Negeri 1 SMA Negeri Gondangrejo yang selalu kreatif, berdisiplin tinggi, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Merangkul dan menjalin hubungan yang baik antar aktivitas akademik dalam setiap program kerja dan juga keseharian. 3. Menjalin hubungan yang harmonis antar seluruh anggota sekolah beserta staf-stafnya. 4. Memajukan kualitas eskul di sekolah agar banyak diminati banyak siswa dan dapat mengukir prestasi di luar sekolah. 5. Menyelenggarakan event tahunan seni dan olahraga sebagai wujud toleransi perbedaan. 6. Memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. 7. Mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas. 8. Menjalankan dan meningkatkan kualitas program kerja. 9. Mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. 10. Mengadakan kerjasama dengan sekolah lain dari sisi akademik, olahraga, dan seni. Baiklah, itu adalah visi dan misi saya yang akan saya laksanakan nantinya jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri Gondangrejo. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Saudara Fauzi Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Beliau mengizinkan kita dan memberi kesempatan kita berkumpul di sini. Dan tak lupa kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahman dari kelas 11 IPA 4. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor urut 4. Saya di sini akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya yaitu meningkatkan kegiatan di SMA Negeri Gondangrejo dan menjadikan OSIS SMA Negeri Gondangrejo sebagai pemimpin yang berkarakter kreatif, optimis, dan edukatif. Adapun juga misi saya yaitu pertama, menjadikan OSIS SMA Negeri Gondangrejo sebagai peningkat iman dan ketakwaan warga SMA Negeri Gondangrejo. Kedua, menjalin koordinasi dan kerjasama antara ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri Gondangrejo. Ketiga, meningkatkan kualitas OSIS SMA Negeri Gondangrejo. Keempat, menampung, menyaring, dan menjalankan aspirasi siswa-siswi SMA Negeri Gondangrejo. Kelima, melakukan kaderisasi pengurus OSIS SMA Negeri Gondangrejo. Sekian visi dan misi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, Saudara Alwan Rifki Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Gondangrejo. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri Gondangrejo serta teman-teman kelas 10, 11, 12 yang saya banggakan. Figur seorang pemimpin harus siap dalam kondisi apapun dan siap menaungi tugas dan amanat. Adapun visi misi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri Gondangrejo menjadi panutan atau suri teladan atau motivasi bagi siswa-siswi SMA Negeri Gondangrejo. Misi saya yang pertama adalah menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya yang kedua adalah memajukan, menjaga, dan mengharumkan nama baik sekolah.
saya yang ketiga adalah menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa. Misi saya yang keempat adalah mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Misi saya yang kelima adalah menyiapkan program kerja untuk menyalurkan bakat dan menambah pengetahuan. Misi saya yang keenam adalah memaksimalkan program yang sudah ada atau belum terlaksana untuk meningkatkan prestasi siswa. Misi saya yang terakhir adalah menertibkan peraturan-peraturan yang sudah melenceng. Sekian visi misi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian visi dan misi oleh masing-masing calon. Kita lanjutkan dengan sesi debat. Sesi yang pertama yaitu para calon ketua OSIS. Untuk sesi ini, di depan saya sudah ada 4 amplop yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan mosi organisasi dan sekolah. Kepada calon ketua OSIS yang saya tunjuk, agar mengambil 1 amplop dan selanjutnya akan saya bacakan pertanyaannya. Maksimal waktu untuk menjawab pertanyaan 2 menit. Yang pertama, untuk calon ketua OSIS nomor urut 1 untuk maju ke depan mengambil amplop. Oke, pertanyaan untuk nomor urut 1. OSIS memiliki program kerja, tetapi sekolah tidak selalu dapat memberikan dukungan, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Bagaimana cara Anda agar program yang telah direncanakan OSIS tetap dapat dilaksanakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolahan di Indonesia yang dimulai dari SMP dan SMA. Apabila saya membuat program kerja dan program itu belum disetujui di sekolahan, saya akan berusaha semaksimal mungkin, karena program yang saya buat itu tentunya bagus dan baik. Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah. Sebelum saya mengagendakan acara, saya harus tekankan dan saya harus yakin bahwa program yang saya buat sudah saya pertimbangkan dan sudah saya diskusikan bersama pengurus OSIS lainnya dengan matang. Saya harus optimis dan yakin bahwa program itu akan disetujui sekolahan dan akan berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua, untuk calon ketua OSIS nomor urut 2 untuk maju ke depan mengambil amplop. Pertanyaannya, bagaimana manajemen waktu Anda jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS yang harus membagi waktu antara belajar dan berorganisasi? Misalnya, jika kita dihadapkan 2 pilihan yang sulit, seperti ketika pada suatu waktu sekolah kita sedang mengadakan event besar, akan tetapi ternyata bersamaan dengan ulangan ataupun ujian. Bagaimana cara Anda untuk memprioritaskan yang lebih penting? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara saya membagi waktu antara organisasi
dan waktu belajar saya apabila ada event penting di sekolah ini. Baiklah, saya akan mendahulukan OSIS sebagai waktu saya. Jadi saya akan mengikuti event tersebut, dan apabila nantinya ada waktu belajar, nanti saya akan menyusul ulangan itu dengan belajar sebaik mungkin agar nilainya dapat terpenuhi. Dan jika saya harus memilih, saya akan memilih OSIS terlebih dahulu. Karena di situ saya sangat wajib, karena saya sebagai pengurus OSIS harus bisa membagi waktu dengan baik dan bisa memanfaatkan waktu yang luang dengan baik, dan juga bisa memanfaatkan waktu yang saat itu saya tidak mengikuti ulangan, saya bisa belajar terlebih dahulu dengan baik, bisa supaya saya bisa mengejar nilai ulangan saya dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga, untuk calon ketua OSIS nomor urut 3 untuk maju ke depan mengambil amplop pertanyaan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS, tindakan apa yang pertama kali Anda lakukan untuk menjadikan citra sekolah kita sesuai dengan slogan SMA Negeri Gunarejo, yaitu membentuk insan cendekia yang bermartabat? Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2020-2021, dan kemudian tugas saya pertama dalam membenarkan visi sekolah tadi, yaitu membentuk insan cendekia yang bermartabat, tentunya kita harus memiliki, Ketua OSIS itu harus memiliki suatu integritas, yaitu bertanggung jawab dan disiplin. Tentunya kita dapat memimpin suatu organisasi yang lebih baik. Kemudian kita dapat memberikan bimbingan pada seluruh siswa dan memberikan suatu pengajaran agar mereka dapat tahu bahwa kita berada di SMA Negeri Gunarejo, dan kita harus menjadikan siswa SMA Negeri Gunarejo yang memiliki integritas tinggi. Jadi apa yang kita lakukan harus benar dan dapat kemudian disampaikan pada siswa-siswi SMA Negeri Gunarejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, untuk calon ketua OSIS nomor urut 4, amplop tinggal nomor 4. Oke, akan saya bacakan pertanyaannya. Misi adalah cara-cara untuk mewujudkan visi. Jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS, bagaimana usaha Anda untuk mewujudkan visi yang telah Anda sampaikan tadi dengan menjelaskan langkah konkret atau nyata pada satu atau beberapa misi tersebut? Jika Anda diminta untuk menyampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah pada salah satu atau lebih misi Anda sebagai ketua OSIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertanyaan, saya jika sebagai menjadi ketua OSIS dibutuhkan bukti yang konkret. Dalam misi saya terdapat hal yang menjelaskan kreatif, optimis, dan edukatif. Dalam pengurus OSIS, maka kita harus berpikir secara kreatif. Pada masa pandemi ini sangat dituntut untuk pengurus OSIS untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Jadi, walau dalam masa pandemi ini, maka pengurus OSIS harus dituntut kreatif agar tetap produktif. Jadi bukan hanya guru saja yang dituntut untuk menjadi kreatif, tetapi pengurus OSIS juga.
dan juga optimis. Walau kita dalam masa pandemi ini, kita harus tetap optimis menjadi pengurus OSIS dan terus optimis agar pandemi ini segera berakhir, dan juga edukatif. Edukatif adalah jika kita pengurus OSIS melakukan hal-hal atau membentuk suatu program kerja, maka suatu program kerja itu harus bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri Gondangrejo dan mengajarkan sesuatu yang edukatif atau bermanfaat itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini saja. Langsung saja kita masuk ke sesi 2 debat pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri Gondangrejo. Untuk aturan mainnya, saya akan menunjuk calon Ketua OSIS dan saya akan membacakan pertanyaan mengenai mosi karakter dan pembelajaran jarak jauh. Dijawab dengan waktu maksimal 2 menit. Kemudian akan disanggah dari tim kompetitor dengan waktu maksimal 1 menit dan dijawab kembali oleh calon pertama dengan waktu maksimal 1 menit. Oke, yang pertama, karena tadi sudah dari nomor urut 1, sekarang dibalik dari nomor urut 4. Yang pertama, pertanyaan untuk nomor 4. Silahkan pilih nomor 1, 2, atau 4. 1, 2, 3, atau 4. Oke, nomor 3. Saya akan bacakan pertanyaannya. Hari ulang tahun adalah merupakan agenda tahunan SMA Negeri Gondangrejo. Acara tersebut dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan bakat dan potensi siswa dalam segala bidang. Namun, karena kita masih berada dalam pandemi COVID-19, maka acara tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya. Bagaimana cara Anda nanti sebagai Ketua OSIS terpilih agar siswa tetap dapat mengekspresikan bakat dan potensinya dalam rangka kegiatan HUT yang waktunya sudah semakin dekat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kita sebagai pengurus OSIS harus dituntut untuk kreatif, dan dalam masa pandemi ini maka kita juga dapat diuntungkan. Dan dalam hari ulang tahun biasanya dilakukan secara outdoor, dan maka dari ini dalam masa pandemi ini maka kita sebagai pengurus OSIS harus berpikir secara kritis untuk melaksanakan hari ulang tahun, tetapi dalam protokol kesehatan. Jadi kita itu sebagai pengurus OSIS dapat membuat agenda seperti lomba-lomba untuk memeriahkan HUT, tetapi kita dapat melaksanakan kegiatan itu bukan hanya dengan outdoor atau offline, tapi kita juga bisa melakukan secara indoor atau online, dan ini juga bisa menjadi peningkat kreativitas siswa-siswi SMA Negeri Gondangrejo, dan mungkin ini sebagai terobosan baru untuk SMA Negeri Gondangrejo untuk memeriahkan hari ulang tahun dan dalam masa pandemi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kepada nomor urut 3 dipersilahkan menanggapi atau menyanggah. Dijawab 1 menit dari sekarang. Baiklah, saya akan menanggapi dari pendapat dari kandidat calon ketua OSIS nomor 4 tadi. Saya akan menambahkan bahwa apabila kita dapat melakukan lomba itu sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan di sekolah karena jumlah pengikut atau yang ikut serta dalam lomba tersebut tidak sedikit, dan kita dapat melakukan terobosan seperti lomba melalui online, contohnya seperti lomba desain grafis melalui online, lomba menyanyi dan kita posting ke YouTube masing-masing dan lain-lain. Jadi
HUT tahun ini akan berjalan secara online. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kita kembalikan lagi kepada nomor urut 4 untuk menyampaikan pendapatnya. Dijawab 1 menit dari sekarang. Terima kasih atas persetujuan dari kandidat nomor urut 3 tentang argumen saya. Jadi jika lomba HUT hari ulang tahun ini dilakukan secara online dan diposting di sosial media, maka hal ini dapat menjadi peningkat kreativitas dan dalam sosial media dapat ditonton banyak orang. Jadi hal ini dapat menjadi pendorong siswa-siswi yang mengikuti lomba agar membuat konten yang semenarik mungkin dan tidak mengecewakan dari kelasnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan pertama selesai. Kepada nomor urut 3, silahkan memilih amplop soal. Nomor 1. Jadi saya akan bacakan pertanyaannya. Anda diminta oleh seorang sahabat karib yang banyak membantu Anda untuk mengangkatnya sebagai pengurus OSIS. Padahal Anda tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan dan kecakapan. Apa yang Anda akan lakukan? Sebelumnya terima kasih pertanyaan yang diberikan pada saya. Untuk yang pertama, entah itu sahabat atau teman atau saudara, masih saudara, ingin mengikuti pengurus OSIS atau mendaftar di kepengurusan OSIS, tentu saja tidaklah gampang untuk menerima mereka. Sebelumnya kita akan melakukan tes secara bergilir atau berkelanjutan untuk memasuki kepengurusan OSIS. Tentu saja hal itu tidak akan mudah bagi mereka yang tidak memiliki komoditas dalam berkecakapan dalam pengurus OSIS. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kepada nomor urut 2, dipersilahkan menanggapi atau menyanggah. Dijawab 1 menit dari sekarang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi bagaimana komentar atau argumen dari nomor urut 3. Ya, saya sangat setuju dengan pendapatnya. Saya sangat setuju dengan pendapatnya bahwa jika kita memiliki teman dan mereka tidak memiliki tanda kecakapan apapun atau kemampuan apapun, kita bisa melakukan tes terlebih dahulu terhadap beliau. Karena kita sebagai pengurus OSIS harus sportif dalam memilih anggota, baik itu ketua, pengurus, ataupun anggota. Jadi kita harus memilih mereka melalui tes yang mungkin itu akan bisa memberikan pengurus OSIS yang baik dan bisa memajukan nama baik sekolah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kita kembalikan lagi kepada nomor urut 3. Dijawab 1 menit dari sekarang. Baiklah, saya akan menambahi bagaimana apabila kita tetap memasukkan orang yang tidak memiliki kecakapan lebih dalam pengurus OSIS. Itu akan membuat pengurus OSIS menjadi amburadul atau rusak. Jadi, saya tekankan lagi, kita melakukan tes secara berkelanjutan kepada orang-orang yang ingin masuk dalam kepengurusan OSIS. Jadi tidak semena-mena memasukkan orang lain, walaupun itu sahabat, teman dekat, dan lainnya. Jadi kita harus memberikan tes secara terus-menerus sehingga mereka layak masuk ke dalam kepengurusan OSIS. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua selesai. Dilanjutkan pertanyaan ketiga untuk nomor urut 2. Pilih amplop nomor 2 atau 4? Nomor urut 2. Nomor 2. Saya akan bacakan pertanyaannya. Teman Anda akan dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Anda tahu bahwa dia sibuk dengan kegiatan OSIS. Maka ketika ditanyakan oleh guru, apakah Anda akan berterus terang?
Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari moderator. Sebelumnya, tentu saja kita harus memberi keterangan yang benar-benar nyata kepada guru bahwa dia juga melakukan kegiatan OSIS itu kan untuk sekolah kita. Jadi kita harus bisa mendukung beliau juga agar bisa menjaga nama baik sekolah ini. Jadi kita harus lebih baik terang kepada guru bahwa dia tidak mengerjakan tugas karena mengikuti kegiatan OSIS SMA Negeri Gondangrejo. Tetapi kita juga harus tahu, kita harus bisa menyisihkan waktu mana yang baik, mana yang harus dilakukan untuk pengurus OSIS dan mana yang harus dilakukan untuk kegiatan belajar. Jadi bagaimanapun juga jika dia dihukum, dia harus menerimanya karena itu tanggung jawab dia sebagai pelajar dan yang seharusnya dia mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kepada nomor urut 1 dipersilahkan menanggapi atau menyanggah. Dimulai, dijawab 1 menit dari sekarang. Baik, saya akan menanggapi dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Saya sangat setuju dengan pendapatnya. Kita harus terus terang kepada guru bahwa dia juga mengikuti program OSIS dengan baik. Tapi kita sebagai pengurus OSIS harus bisa membagi waktu antara program OSIS dengan tugas. Jadi kita harus tetap mengerjakan tugas dari guru. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kita kembalikan lagi kepada nomor urut 2. Dijawab 1 menit dari sekarang. Baiklah, terima kasih atas argumen yang disetujui oleh nomor urut 1. Dan saya tegaskan sekali lagi bahwa kita sebagai pengurus OSIS harus bisa bersikap jujur. Baik itu keadaan apapun, kita harus bisa bersikap jujur. Jadi kita harus bisa terus terang kepada guru mengapa teman kita tidak mengikuti pelajaran tersebut. Dan juga kita juga harus mempunyai karakter tanggung jawab bahwa kita masih pelajar dan kita harus menyelesaikan tugas dari guru dengan baik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga selesai. Dilanjutkan pertanyaan keempat. Untuk nomor urut 1, pertanyaan tinggal nomor 4. Saya akan bacakan pertanyaannya. Bagaimana OSIS dapat berperan dalam mengatasi permasalahan yang bersifat psikis, misalnya kejenuhan, bosan, stres, atau permasalahan sejenis pada siswa SMA Negeri Gondangrejo dalam PJJ di masa pandemi COVID-19? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Untuk mengatasi kejenuhan dalam PJJ, karena untuk terlalu banyak tugas dan pengumpulan tugas yang sangat cepat, jadi guru harus bisa memberikan sedikit waktu untuk beristirahat kepada siswa, karena siswa juga lelah dalam mengerjakan tugas setiap hari apabila diberi tugas setiap hari. Dan kita dari OSIS harus memberikan program yang lebih baik, seperti memberikan program seperti live streaming untuk menghibur dengan cara live streaming seperti konser musik atau yang lain-lain. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kepada nomor urut 4, dipersilahkan menanggapi atau menyanggah. Dijawab 1 menit dari sekarang. Jika ada pengurus OSIS atau siswa yang merasa jenuh atas pembelajaran jarak jauh dan kandidat nomor 1 menyatakan untuk agar guru memberikan kelonggaran waktu, tetapi mungkin hal ini dapat menjadi membeda-bedakan. Apakah kalau itu pengurus OSIS harus ada pemberian waktu lebih dan siswa-siswa lain harus tepat waktu? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kita kembalikan lagi kepada nomor urut 1 untuk menyampaikan pendapatnya.
Dijawab 1 menit dari sekarang. Ya, saya tegaskan pendapat sekali lagi untuk guru setiap jam mapel tidak harus memberikan tugas. Jadi guru bisa menjelaskan materi agar siswa memahami materi dari tugas tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, demikianlah serangkaian debat pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri Godarejo, baik dari nomor urut calon 1, 2, 3 maupun 4. Saya ingatkan kembali kepada seluruh siswa SMA Negeri Godarejo untuk hanya memilih 1 dan jangan golput. Sekian, waktu kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, acara demi acara telah kita lalui. Dengan demikian, selesailah seluruh debat calon ketua OSIS SMA Negeri Godarejo periode 2020-2021. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya dalam membawakan acara ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.